Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Petro. Dan hari ini saya akan menjelaskan tentang tafsir Ibnu Katsir mengenai surat Al-Fatihah. Walaupun mungkin tidak hanya dari tafsir Ibnu Katsir, ini penjelasan dari beberapa ulama mengenai tafsir tersebut, dan juga beberapa laman yang insya Allah terpercaya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah sering disebut sebagai Ummul Kitab atau Ummul Quran, dan bahkan memiliki banyak nama-nama lainnya yang mencerminkan kedudukan surat Al-Fatihah yang begitu istimewa. Nama-nama tersebut diantara lain adalah As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Lalu Al-Quran Al-Azim, Alhamdu, As-Salah, Asy-Syifa, penawar. Makanya kadang suka ya baca Al-Fatihah itu buat doa, buat apa gitu ya, buat kesehatan. Ar-Ruqyah, Al-Waqiyah, pelindung. Al-Kafiyah, yang mencukupi. Dan surat Al-Kanzi, artinya surat simpanan. Lalu kemudian beberapa ulama berbeda pendapat mengenai apakah surat ini termasuk surat Makkiyah atau Madaniyah. Nah, apa sih perbedaannya? Beberapa ulama berpendapat bahwa surat ini turun di Mekah, sementara yang lain mengatakan bahwa surat Al-Fatihah turun di Madinah. Hal ini menyatakan bahwa surat ini diturunkan 2 kali, yaitu di Mekah dan juga di Madinah. Namun pendapat yang lebih kuat dari para ulama-ulama mengatakan bahwa surat ini termasuk surat Makkiyah, mengingat kewajiban sholat ditetapkan di Mekah, dan surat Al-Fatihah merupakan bagian integral dari sholat. Allahu Akbar. Surat Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat, 25 kata, dan 113 huruf. Keistimewaan dari surat Al-Fatihah terletak pada kandungannya yang mencakup pujian kepada Allah, pengakuan dan kekuasaannya, akan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, permohonan petunjuk serta doa untuk dijauhkan dari jalan orang-orang yang dimurkai dan sesat. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah. Dalam konteks salat, surat Al-Fatihah memiliki peran yang sangat penting. Bahkan mayoritas ulama termasuk Imam Malik, Imam Syafi'i seperti di Indonesia ini, dan Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa surat Al-Fatihah adalah wajib dalam setiap rakaat salat. Hal ini didasarkan pada hadis Rasulullah SAW, tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Maka dari itu surat Al-Fatihah menjadi satu hal yang wajib dalam setiap rakaatnya. Namun terdapat perbedaan pendapat mengenai kewajiban membaca surat Al-Fatihah bagi seorang makmum, bahkan termasuk di Indonesia ya. Banyak kemudian beberapa ustadz atau bahkan ulama gitu ya di TV menjelaskan bahwa surat Al-Fatihah harus dibaca meskipun dia menjadi seorang makmum. Mungkin dibaca ketika amin, itu kemudian lanjut membaca surat Al-Fatihah bagi makmum, atau kemudian membaca Al-Fatihah ketika imam membaca surat tambahan gitu ya selain surat Al-Fatihah. Tapi sekali lagi bahwa di situ terdapat beberapa perbedaan pendapat. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa makmum tidak wajib membaca surat Al-Fatihah
Karena cukup mereka mendengarkan Al-Fatihah dari imam saja dan mengatakan amin, yang artinya kabulkanlah, maka itu sudah menjadi cukup. Terutama saat sholat jahar atau sholat yang dengan bacaan keras. Kalau yang disirkan atau dipelankan tentu tetap menjadi wajib membaca surat Al-Fatihah. Karena apa? Karena terkait dengan hadis bahwa seorang makmum harus mendengarkan bacaan sholat dari imamnya untuk kemudian mengoreksi. Kalau misalkan imamnya membaca surat tambahan, surat lain gitu ya, yang kemudian perlu dikoreksi, dia malah fokus terhadap Al-Fatihahnya, tentu jadinya tidak ditemukan koreksi tersebut, tidak memperhatikan bacaan imam. Intinya kemudian berbagai macam perbedaan ini tidak kemudian membuat kita menjadi mempermasalahkannya tentunya ya. Ada yang boleh membacanya, ada juga yang mungkin cukup benarkan imam. Dengan memahami seluk-beluk surat Al-Fatihah, kita dapat lebih menghargai kedudukannya dalam ibadah sholat, karena begitu luar biasa dan mulianya. Apalagi kalau kita memahami artinya dan makna-makna lainnya, dan kehidupan sehari-hari sebagai sumber petunjuk dan penawar bagi umat Islam. Mungkin itu saja dari saya, seorang Petruk, si kulit langsa, kuning langsa. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.